udah sosok pocong tuh kan udah pergi. Ngapa malah kau pula yang ada di sini? Kata Gilang lagi. Aku suka sama Hana. Wajah sama perawakannya mirip macam aku waktu aku masih hidup dulu katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Masih dalam rangkaian KHW spesial Halloween, Wak. Malam ini aku hadir kembali menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wawa part 254. Tapi sebelum aku masuk ke kisahnya, Wak, aku mau nanya dulu nih sama kalian. Apa ada di antara kalian yang hobinya nyanyi dan suka karaoke? Karaoke bersama keluarga dan teman-teman merupakan aktivitas yang sangat-sangat menyenangkan pastinya kan. Bukan hanya untuk mengisi waktu luang saja, karaoke ini juga bisa menjadi kegiatan untuk merefresh pikiran kita yang lagi penat setelah bekerja, ya kan. Tapi Wak, di balik aktivitas yang menyenangkan itu, tempat karaoke ini ternyata juga bisa menyimpan berbagai kisah misteri dan juga mistis yang tersembunyi di dalamnya. Itulah yang dialami sama Wawa kita pada KHW kali ini, KHW yang akan aku ceritakan sama kalian. Dulunya si Wawa ini tuh pernah bekerja di tempat karaoke, Wak, dan tanpa dia ketahui ternyata tempat itu menyimpan sebuah sejarah kelam yang berkaitan dengan salah satu sosok yang menghuni di sana. Nah, penasaran dengan gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Nah, jadi bagi saya yang aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Hana dari Jawa Tengah. Halo Hana. Nah, jadi kisah ini terjadi pada tahun 2018 ketika Hana ini bekerja sebagai resepsionis karaoke, Wak, di salah satu karaoke yang ada di mall yang ada di daerahnya. Jadi tempat karaoke-nya itu ada di dalam mall. Nah, biar gampang, Wak, kita sebut aja nama tempat karaoke-nya ini Nada Bintang ya, Hana. Jadi, Wak, ceritanya pada saat itu karaoke Nada Bintang ini lagi buka lowongan besar-besaran karena mereka sedang membutuhkan tenaga kerja baru dalam waktu cepat. Nah, usut punya usut, banyak sekali karyawan-karyawan sebelumnya yang terbukti mengkorupsi omset dari karaoke itu, sehingga pihak manajemen ini memutuskan untuk mengakhiri atau memberhentikan seluruh karyawan-karyawan ini. Semuanya, Wak, supervisor, waitersnya, kasirnya, bahkan LC-nya pun sampai dipecat tuh gara-gara korupsi mereka ini semua. Nah, untuk mencari karyawan baru, semua proses rekrutmen ini dihandle langsung oleh manajernya Nada Bintang yang bernama Pak Yus. Nah, ketika Hana datang ke sana untuk interview, Wak, Pak Yus jugalah yang interview si Hana ini. Nah, proses interview berlangsung cepat di mana Hana langsung dinyatakan lolos sebagai resepsionis pada saat itu juga. Macam mereka ini memang lagi buru-buru butuh karyawan pengganti lah gitu, Wak. Dan setelah diterima, Pak Yus pun kemudian langsung mengajari Hana mengenai semua hal yang harus dia lakukan selama dia bekerja di karaoke Nada Bintang itu. Mulai dari nanti gimana cara mengoperasikan komputer di meja resepsionis, gimana SOP dalam menyambut customer, gimana caranya ngecek ruangan karaoke yang masih kosong atau enggak, dan lain-lain. Pokoknya semua diajarin lah sama Pak Yus. Lalu setelah dia menjelaskan semuanya ke Hana, Pak Yus langsung bilang, udah paham semuanya ya Hana kan? Nanti malam kamu langsung masuk kerja ya. Hari ini kamu dapat shift malam, mulai jam 7 malam. Oke Pak, siap. Malam ini langsung aku kerja, bah, kata si Hana. Dah lah nih, singkat cerita, tepat pada jam 7 malam di hari itu Hana sudah nyampe di tempat kerja barunya ini, wah. Pada saat itu suasana di karaoke Nada Bintang ini lagi ramai oleh pengunjung nih. Ditambah lagi lampu-lampu yang gemerlapan pun membuat suasana semakin meriah di sana. Tapi anehnya, wah, di tengah keramaian itu Hana ini malah merasa sebaliknya. Bagi Hana, entah kenapa suasana malam itu yang meriah kali itu justru terasa mencekam buat aku, Nadia. Di situ Hana mikir, padahal ini kan ramai menderang ya kan, ramai dan terang. Tapi kenapa aku malah ngerasa serem ya? Perasaan tadi waktu aku datang interview semuanya normal-normal aja lah, nggak kayak gini suasananya. Apa mungkin karena sekarang udah malam mungkin ya, makanya suasananya beda. Apalagi ini juga pertama kali aku kerja di sini, ya udahlah aku abaikan aja lah. Paling cuman perasaan aku aja nih, kata si Hana kayak gitu. Dah, tanpa berpikir macam-macam di situ, Hana pun memulai aktivitasnya sebagai resepsionis karaoke yang baru. Hari pertama bekerja, Hana berhasil melewati semua aktivitasnya tanpa gangguan apa-apa. Tapi ketika memasuki hari kedua, disinilah langsung keanehan mulai terjadi, Nadia. Jadi di hari kedua bekerja ini Hana kembali mendapatkan shift malam, wah. Lalu ketika Hana baru aja nyampe di tempat kerjanya, tepatnya pada saat dia melewati pintu masuk karaoke itu, tiba-tiba Hana nih macam ngerasa,
ada angin yang nabrak dia gitu loh. Dan pas dia masuk ke ruangan karaoke, entah kenapa hawanya malah panas. Langsung gerah aku, Nadia tuh sampai sakit kepala aku. Ngebatin lagi si anak ini kenapa hawanya dipanas kayak gini ya. Padahal sih full semua, tapi kok gerahnya nggak kira-kira sampai sakit kepala aku, kata Hana. Nah, akhirnya Hana pun melewati hari itu dengan bekerja sambil menahan sakit kepala, Wak. Tapi meskipun begitu, Hana lagi-lagi nggak mikir yang aneh-aneh. Dia menganggap bahwa oh mungkin semua kejanggalan itu tuh yang cuman karena dia belum beradaptasi aja sama lingkungan barunya ini. Dah, Hana pun tetap lanjut bekerja lagi sambil berharap semoga besok semuanya akan terasa lebih baik. Dan hari demi hari pun berlalu, seiring berjalannya waktu, Hana pun sudah mulai kerasan, sudah mulai terbiasa dengan lingkungan kerja barunya ini, Wak. Tapi meskipun Hana ini mulai merasa nyaman di sana, anehnya hal-hal janggal yang aku ceritakan tadi masih terus terjadi rupanya, Wak. Jadi setiap kali Hana masuk ruangan ada angin yang nabrak dia sampai masih juga ngerasa sakit kepala. Hawa di dalam tempat karaoke itu juga masih kerasa panas padahal udah AC-nya full semua. Di tengah suasana lagi rame-ramenya Nadia yang kurasa malah kok suasana yang mencekam kayak gitulah masih dirasa sama si Hana. Dan selama ini Hana pun menyimpan semua kejanggalan itu sendiri aja. Dia nggak ada cerita kayak yang lain-lain. Dan cuman udahlah aku anak baru nggak enak pula aku komplain apa-apa gitu kan. Jadi aku pendam sendiri aja Nadia. Sampai akhirnya pada suatu hari, Wak, teror yang sangat mengerikan ini pun terjadi. Jadi ceritanya beberapa bulan setelah Hana ini bekerja di karaoke Nada Bintang, hari itu ada seorang karyawan senior lagi ulang tahun, Nat. Nah, untuk merayakannya, Pak Yus, si manajer Nada Bintang tadi, berinisiatif mengajak semua karyawannya untuk membuat pesta gitulah. Pak Yus bilang nanti jam 1 malam setelah semua pekerjaan ini selesai jangan pada pulang dulu ya. Kita mau pesta sampai pagi buat ngerayain ulang tahunnya si senior ini, si A lah gitu. Nah, kenapa jam 1 malam? Nah, dia malam kali ya. Soalnya tempat kerja mereka ini selesai jam segitu, Wak. Itulah kenapa Pak Yus tuh ngajaknya ya jam 1 kita mulai pestanya gitu kan. Dah, singkatnya pada jam 1 malam Pak Yus pun mengajak seluruh karyawan untuk berkumpul di ruangan VVIP yang ada di tempat karaoke itu, Wak. Ruangan itu cukup besar, nah dia kapasitas bisa masuk 25 orang. Nah, di sana Pak Yus ini juga sudah menyiapkan berbagai jenis makanan dan juga minuman bersoda, Wak. Lalu setelah semua karyawan itu berkumpul, ya udah mereka pun mulai berpesta lah, Wak. Aslinya nyanyi lah itu kan, mereka joget-joget, nyanyi karaoke sambil menikmati juga hidangan yang sudah disiapkan. Terus sekitar jam 2:30 pagi atau 2:30 malam ini, ketika semua orang-orang itu masih asik berpesta, diam-diam Hana nyelinap keluar ruangan karena dia lagi-lagi ngerasa kepalanya pusing, sakit. Nah, Hana berjalan lah itu kan keluar ke meja resepsionis tempat dia kerja untuk istirahat bentar. Tapi ketika si Hana ini baru aja mau duduk di sana, tiba-tiba dia cium bau bangkainya, dia bau kali nusuk ke hidung aku baunya. Dan bersamaan dengan munculnya bau busuk itu, Hana ini ngerasa seperti ada orang yang lagi berdiri di belakang aku. Waktu aku dicium bau busuk, gak enak kali baunya, macam ada orang di belakang aku. Hana yakin yang ada di belakang dia itu pasti bukan manusia, Wak. Gara semua kon-konnya masih ada di dalam, cuman Hana aja yang keluar, Wak. Nah, menyadari ada yang gak beres di sini, Hana gak nengok ke belakang, tapi dia langsung buru-buru pergi dari tempat itu. Cuman belum sempat dia kabur, tiba-tiba Hana ini ngerasa tubuhnya tuh mendadak kayak gak bisa digerakkan sama sekali gitu loh, Wak. Lalu hanya selang beberapa detik kemudian bau busuk yang diciumnya tadi kerasa makin dekat lagi, seolah-olah bau tuh macam menguar dari badan aku sendiri. Nah, dia macam aku yang lagi bau badan. Terus gak lama dari situ Hana ngerasa pandangan matanya makin gelap, makin gelap, makin gelap. Hana gak yakin apa yang sebenarnya terjadi waktu itu, tapi samar-samar, Wak, dia masih bisa dengar tuh suara-suara kawan-kawannya. Dan gak lama Hana dengar ada suara karyawan karaoke yang lain namanya Gilang. Tiba-tiba teriak, "Astaga Hana, kok kenapa?" Kata si Gilang gitu. Waktu itu teriakan Gilang tuh macam udah panik kali. Nah, dia cuman badan aku tuh masih nge-freeze. Aku gak bisa ngerespon panggilan si Gilang itu. Dan entah kenapa tiba-tiba Hana ini ngerasa kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri, Wak. Pandangan matanya gelap, makin gelap, gak sadar, pingsan. Nah, ketika Hana terbangun dari pingsannya, Wak, pada saat itu Hana ini sudah berada di salah satu ruangan karaoke dengan ditemani Gilang yang tadi teriakin dia tuh lah. Hana nanya lah kan, aku kenapa Mas Gilang, kenapa aku ada di sini? Oh alah Hana, syukurlah kau sadar, kau tadi pingsan Hana. Aku pingsan ya Mas, astaga. Udah jam berapa nih Mas, kawan-kawan mana? Udah bubar pestanya? Udah pagi nih Dek, teman-teman yang lain juga udah pada pulang. Tadi Pak Yus yang nyuruh mereka pulang semuanya. Udah aku gak usah gerusak-gerusuhan, kau kan juga baru pingsan. Tunggu kondisimu udah mendingan aja dulu ya, baru nanti aku antarin pulang, kata Gilang gitu kan. Nah, akhirnya tanpa mengatakan apa-apa, Hana cuma ngangguk lemah, dia cuma lanjut istirahat lagi. Lalu beberapa saat kemudian setelah Hana ngerasa kondisinya udah mendingan, Wak, Gilang pun langsung mengajak Hana untuk pulang. Nah, sesuai janjinya tadi, Gilang sendirilah yang mengantarkan Hana ke rumahnya.
Nah terus di tengah perjalanan pulang Wak, Gilang ngajak Hana untuk melipir bentar nih beli sarapan di kedai soto langganan mereka. Jadi kayak macam langganan untuk karyawan karaoke di situ lah Wak. Nah lalu sambil makan Gilang buka obrolan lah di sini ya. Dia bilang, kamu semalam kenapa Han? Apa yang kamu rasain waktu kamu lagi sendirian di resepsionis tuh? Kata si Gilang kan. Nah apa yang ditanyakan sama Gilang ini Wak langsung ngebikin si Hana teringat lagi lah itu sama kejadian tadi malam ya kan. Langsung cerita si Hana, Mas tadi malam waktu aku lagi sendirian di meja resepsionis, aku ngerasa macam ada orang yang berdiri di belakang aku Mas, tapi aku gak berani nengok belakang. Cuman aku yakin dia tuh pasti bukan manusia Mas, soalnya baunya busuk kali. Makin lama makin bau sampai aku ngerasa aku yang bau badan loh Mas. Macam bau tuh berasal dari badanku sendiri. Habis itu aku entah kenapa tiba-tiba aku nge-freeze, gak bisa digerakin badan aku. Udah aku gak ingat apa-apa lagi, kata si Hana. Nah Gilang jawab, walah pantes, betul aku. Kamu tahu gak bau busuk tuh sebenarnya berasal dari mana Han? Kata si Gilang kan. Dari mana Mas? Mas Gilang tahu apa? Tahu aku sering kok ngalamin juga. Bener dugaanmu Han, dia itu memang bukan manusia. Bau busuk yang kamu cium itu berasal dari pocong. Tadi malam waktu kamu pingsan sebenarnya kamu tuh kesurupan pocong. Dan gak cuma pocong aja loh, kamu lanjut lagi dirasukin kuntilanak. Katanya double aku dirasukin rupanya. Yang betul lah Mas, masa aku kesurupan sampai 2 kali kayak gitu? Mas Gilang tahu dari mana semalam aku kesurupan pocong sama kuntilanak? Nah untuk menjawab pertanyaan Hana Wak, Gilang pun akhirnya cerita kalau sebenarnya dia tuh orang IndiHome, dia tajam. Gilang tuh macam punya kelebihan bisa melihat bahkan berkomunikasi sama hantu-hantu ini. Bahkan dengan kemampuannya itu Gilang ini juga bisa menangani orang yang lagi kesurupan gitu loh Wak. Nah akhirnya Gilang bilang lagi lah ke Hana, kamu penasaran gak apa yang terjadi tadi malam waktu kamu kesurupan 2 sosok itu? Kebetulan memang ada yang mau dia sampaikan ke kamu Han. Katanya, apa sih Mas jangan bercanda kayak gitu lah. Ngapa pula dia sampai sampaikan pesan ke aku? Gak usah nakut-nakutin apa? Iya bener aku gak bohong. Semalam saksinya banyak loh Hana. Manajer kita Pak Yu saja nengok waktu kamu kesurupan tuh. Iya kenapa? Ada apa? Ceritakanlah semuanya kata si Hana. Akhirnya Gilang pun mulai menceritakan semuanya. Nah jadi nih ya, ini cerita dari POV-nya Gilang ya. Tadi malam pada saat si Gilang ini keluar dari ruangan VVIP, ruangan yang dipakai sama mereka untuk berpesta, Gilang nengok Wak memang Hana ini lagi sendirian di dekat area resepsionis. Terus waktu si Gilang ini berjalan mendekati si Hana, di situ Gilang udah nengok ada pocong yang berdiri tepat di belakangnya si Hana. Nah belum sempat Gilang ngusir si pocong itu, sosok itu udah keburu masuk gitu loh Wak, ke dalam tubuhnya si Hana. Itulah yang bikin si Hana ini kesurupan. Gilang langsung berlari di hampirnya si Hana, dan dengan kemampuan yang dia miliki, Gilang pun berusaha mengeluarkan si sosok pocong tadi dari dalam tubuhnya si Hana. Lalu ketika si sosok pocong ini berhasil dikeluarin sama si Gilang, macam yang aku bilang tadi, disitulah Hana tiba-tiba kerasukan lagi untuk kedua kalinya. Dan kali ini dengan sosok yang berbeda, itulah sosok kuntilanak. Nah, pas Hana kerasukan sama si sosok kuntilanak itu, Pak Yu sama beberapa teman-teman yang lagi pesta di dalam itu tiba-tiba semua langsung keluar ruangan. Gegaran nengok si Hana ini udah teriak-teriak Wak. Mereka mau nengok si Hana juga kan. Mereka langsung berlari ngampirin Hana. Kebetulan juga Pak Yus tahu kalau Gilang ini orangnya tajam. Pak Yus yang langsung minta si Gilang, udah tolong cepet tolongin si Hana itu, keluarin lah dia Gilang gitu kan. Dah akhirnya Gilang pun mencoba berkomunikasi dengan si sosok kuntilanak yang ngerasukin si Hana tadi. Gilang nanya kayak gini, ini siapa? Kenapa kamu datang ngerasukin Hana? Si sosok itu jawab, aku datang bukan bermaksud apa-apa, aku cuma kasihan karena tadi dia diganggu sama si pocong tadi. Pocong itu memang nakal dan suka bikin orang celaka. Dia sering gangguin Hana sampai bikin si Hana ini ngerasa nggak nyaman. Kata si Kunti, ya udah sosok pocong tuh kan udah pergi, ngapa malah kau pula yang ada di sini? Kata Gilang lagi, aku suka sama Hana, wajah sama perawakannya mirip macam aku waktu aku masih hidup dulu katanya. Ya kalau kau memang suka sama Hana ya janganlah kau rasuki dia terlalu lama, kasihan dia, udahlah cepatlah keluar. Sebentar, masih ada yang mau aku sampaikan. Tolong bilang sama Hana, namaku Laksmi. Kapanpun dia membutuhkan bantuanku, panggil saja namaku, maka aku akan datang untuk menolongnya. Kata dia kayak gitu. Nah setelah mengatakan hal itu, sosok Laksmi ini pun akhirnya berhasil keluar Wak dari tubuhnya Hana. Cuman walaupun Laksmi udah pergi, waktu itu posisinya si Hana ini masih pingsan. Sehingga Pak Yus pun meminta si Gilang ini untuk menunggu Hana sampai Hana bangun. Nah bersamaan dengan itu, Pak Yus ini juga langsung mengakhiri pesta ulang tahun mereka itu dan meminta semua karyawan untuk segera pulang. Dadah yuk pulang semua ya, udah gak kondusif lagi suasana di sini, udah pulang, jangan lupa baca doa semuanya. Itulah dia Wak cerita dari si Gilang. Itulah yang terjadi ketika si Hana itu pingsan lah gitu. Nah setelah kejadian Hana ini pingsan di tempat karaoke Wak, Pak Yus dan juga pihak manajemen pun akhirnya memutuskan untuk melakukan pembersihan di sana. Dan selain karena khawatir kejadian yang menimpa Hana ini akan terulang kembali, pembersihan itu juga dilakukan karena ternyata Pak Yus dan juga banyak karyawan-karyawan lainnya juga merasakan ada hawa yang gak enak di tempat kerja mereka Wak, di tempat karaoke itu. Sama seperti Hana juga, mereka ini juga sering ngerasa kalau kok suasana di sini tuh juga suka mendadak panas ya, suka mendadak mencekam
welcome ya. Dan selain itu Pak Yus ini juga pernah menerima laporan dari customer yang bilang kalau karaoke Nada Bintang ini sering tutup. Jadi waktu datang tutup, makanya mereka nggak jadi karaoke di sana, Wak. Padahal karaoke tuh buka tiap hari loh. Kami tuh baru libur cuma waktu Idul Fitri aja, Nat, kata si Hana. Nah dah lah tuh kan akhirnya kegiatan pembersihan pun dilakukan. Dan ternyata betul, Wak, berdasarkan laporan dari orang yang membersihkan tempat karaoke-nya si Nada Bintang ini, hawa nggak enak yang selama ini dirasakan sama Hana dan juga teman-teman lainnya ternyata merupakan kiriman dari orang yang punya niat jahat dan ingin menghancurkan karaoke Nada Bintang gitu, khususnya Pak Yus. Tapi nggak diketahui secara pasti siapa orangnya, tapi Pak Yus itu curiga kalau orang ini adalah karyawan lama yang sakit hati dipecat tuh loh, Wak. Entahlah dugaan itu salah atau benar ya, Hana dan teman-temannya nggak berniat untuk mencari tahu lebih lanjut lagi. Yang jelas setelah proses pembersihan itu dilakukan, mereka merasa kalau suasana di karaoke Nada Bintang itu udah berangsur-angsur udah membaik nih, udah normal kembali lah, udah nggak ada lagi hawa mencekam, hawa panas udah nggak ada. Mereka pun bisa bekerja dengan nyaman lagi. Setelah diadakan pembersihan juga, wah, Hana ini juga sudah tidak pernah lagi mengalami gangguan apa-apa. Dan selain itu Hana itu yang ada makin betah aku Nadia kerja di sana, karena setiap hari aku bisa bertemu sama Gilang. Jadi, wah, setelah kejadian Hana kesurupan kemarin, hubungan Hana sama si Gilang itu makin dekat lagi. Keduanya pun saling jatuh cinta lah di situ. Mereka pun akhirnya pacaran. Nah, setelah mereka resmi pacaran, Hana dan Gilang masih tetap bekerja di karaoke Nada Bintang itu, wah. Setiap hari mereka bekerja dengan enjoy, dengan nyaman, dengan rasa gembira. Sampai akhirnya pada suatu hari teror yang sudah pernah menghantui Hana tiba-tiba muncul balik. Udah lagi anteng-anteng nih, datang lagi terornya. Jadi ceritanya, Wak, pada suatu hari ketika si Hana ini lagi bekerja, tiba-tiba Hana ini ngerasa nggak enak badan, mual-mual. Nah, karena mual-mualnya semakin nggak bisa ditahan, Hana berlari lah itu kan ke toilet buat muntah-muntah itu, buat ngeluarin semuanya kan. Lalu dengan tubuh yang terasa sangat lemas, Hana berjalanlah perlahan-lahan pergi ke wastafel untuk cuci tangan. Nah, pas Hana lagi cuci tangan di wastafel ini, Wak, dari pantulan cermin yang ada di depannya, Hana nengok ada perempuan cantik dengan dress berwarna putih keluar dari salah satu bilik yang ada di toilet itu. Masih dari pantulan bayangan cermin itu, Wak, Hana nengok si perempuan itu nengok si Hana, tersenyum dia. Ya refleks Hana balas senyum lagi kan, tapi dari cermin. Dia senyum balik. Nah, terus ketika si perempuan ini keluar dari toilet, Hana ngebatin, itu perempuan tadi siapa ya? Dia salah satu customer Nada Bintang kah? Perasaan dari tadi selama aku ngejaga di depan aku nggak ada ngelihat dia. Oh, mungkin dia baru aja datang nih, aku cuman nggak sadar. Cuma penasaran aku di situ, Nan. Keluarlah si Hana kan untuk nengok si perempuan tadi, tapi ternyata si perempuan itu udah nggak ada, Wak, di depan. Padahal baru keluar tuh, aku kejar nggak ada. Sebenarnya aku udah ngerasa heran di situ, tapi lagi-lagi Hana di situ kayak nggak mau mikir jauh gitu loh, Wak. Karena kan badannya lagi lemas, baru selesai mual-mual dia kan. Yang ada balik lagi dia ke kamar mandi, mual-mual, muntah lagi. Nah, karena dia ngerasa nggak enak badan, dia pun langsung izin ke Pak Yus, "Pak, saya istirahat bentar, Pak ya. Badan saya lagi nggak enak ya, Pak," kata Hana kan. "Oh ya udah, istirahatlah dulu," gitu. Nah, akhirnya si Hana ini istirahat di salah satu ruangan karaoke yang lagi kosong, Wak, istirahat bentar. Dan untungnya Pak Yus juga mengerti dengan kondisinya Hana yang lagi nggak fit. Pak Yus pun mengizinkan si Hana untuk beristirahat sementara di situ. Nah, pada saat itu Hana ini beristirahat di salah satu ruangan karaoke yang berada paling dekat dengan meja resepsionis, Wak. Lalu pada saat si Hana ini baru saja memejamkan matanya, disitulah Hana mendapatkan sebuah mimpi aneh, Wak. Di dalam mimpinya Hana ini melihat perempuan dengan dress putih tadi tiba-tiba masuk nih ke dalam ruangan karaoke tempat aku lagi istirahat, Wak. Tapi di dalam mimpi ya, aku nampak perempuan itu masuk. Perempuan itu duduk di sampingnya si Hana, terus dia ngomong lembut kali suaranya ada. Dia bilang kayak gini, "Hana, kenapa kamu nggak pernah manggil aku? Ini aku loh, Laksmi." Sosoknya udah pernah ngerasukin dia dulu tuh loh, Wak. Di dalam mimpinya Hana ini hanya beradu tatap dengan Laksmi tanpa mengatakan apa-apa setelah Laksmi ngomong itu. Lalu tiba-tiba Laksmi ini menjulurkan kedua tangannya dan langsung mengusap-usap perutnya Hana, Wak. Di situ Laksmi bilang, "Walaupun kamu nggak pernah manggil aku tetap akan ada di sini ngejagain kamu. Aku nggak mau kamu bernasib sama sepertiku, apalagi saat ini kamu sedang hamil." Oh, macam tersambar petir di siang bolong, Wak. Ucapannya Laksmi itu bikin si anak langsung kaget lah ya kan. Kenapa pula si Laksmi bilang aku hamil? Aku nih cuma lagi gak enak badan aja, bukan hamil. Nah, seolah bisa membaca ekspresi Hana yang kaget dan juga kebingungan itu. Di situ Laksmi ini ngomong lagi, ini masih dalam mimpi ya. "Iya Hana, kamu memang hamil. Aroma bayi di dalam kandunganmu membuat sosok-sosok yang ada di sini tertarik ingin mendekatimu. Jadi biarkan aku ada di sini untuk menjaga kamu ya. Aku nggak mau bayi kamu bernasib sama seperti bayiku."
Belum sempat Hana ini ngomong apa-apa, tiba-tiba waktu itu Hana tuh macam dikasih gambaran gitu loh tentang apa yang terjadi pada sosok Laksmi. Jadi next mimpinya tuh ya gambaran soal itu. Di gambaran itu Hana melihat Laksmi dengan perut buncitnya sedang duduk di teras rumah menunggu suaminya pulang. Tapi sampai malam tiba, suaminya si Laksmi ini belum balik-balik juga. Wah, akhirnya karena dia sedih lah nunggu suaminya belum pulang, si Laksmi balik lagi nih masuk ke dalam rumahnya. Laksmi tidur. Nah, waktu dia lagi tidur ini tiba-tiba ada beberapa perampok yang masuk ke dalam rumahnya, dijarahnya lah semua barang-barang yang ada di sana. Dan gak cuma itu aja, si rampok ini juga dengan tega melakukan aksi bejatnya terhadap Laksmi yang waktu itu lagi hamil. Hal itulah yang bikin si Laksmi ini kesakitan sampai dia mengalami pendarahan. Lalu setelah si rampok ini pergi dari rumahnya sambil menahan rasa sakit, Laksmi ini berjalan tertatih-tatih mendatangi rumah tetangganya untuk meminta tolong diantar ke rumah sakit. Akhirnya dengan sigap para tetangga ini pun langsung membantu Laksmi ke rumah sakit. Tapi sayangnya setelah segala usaha dilakukan sama tim medis untuk menolong Laksmi, ternyata usahanya sia-sia, Wak. Karena pendarahan itu Laksmi itu sudah kehilangan banyak darah sehingga nyawanya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Pada hari itu Laksmi ini meninggal dunia bersama dengan bayi yang ada di dalam kandungannya. Itu yang ada dalam mimpi aku Nadia. Nah, ketika Hana mendapatkan gambaran kisah dari hidupnya si Laksmi itu, Wak, di situ Hana langsung baru sadar satu hal. Ternyata nih, Wak, ya, mall tempat si Hana itu bekerja atau tempat karaoke Nada Bintang itu berdiri, konon katanya merupakan bangunan bekas rumah sakit memang, Nat. Bahkan lokasi yang saat ini menjadi tempat dibukanya karaoke Nada Bintang itu katanya dipercaya itulah dia bekas kamar mayatnya katanya. Curiga si Hana di situ, apa jangan-jangan di tempat inilah si Laksmi sama bayinya itu meninggal dunia. Waktu itu aku pengen nanya langsung tuh Nadia, cuman tiba-tiba udah tuh bangunnya aku dari mimpiku. Tapi nih ya, terakhir kan di mimpi itu aku nggak kenapa-napa karena aku cuman dapat gambaran kayak gitu, terus aku dapat informasi yang mengejutkan kayak gitu, udah sebatas itu aja kan. Cuman pas bangun keadaan aku lagi nangis, non. Lagi nangis terseduh-seduh. Pun juga waktu nangis udah ada Gilang, Wak, di samping dia. Panik lah si Gilang, Hana, kamu kenapa? Kok kamu tidur sambil nangis kayak gitu? Dari tadi ada apa, Yang? Sambil terus menangis sesenggukan, Wak, Hana pun akhirnya menceritakan semua mimpinya tadi kepada si Gilang, termasuk mimpi di mana si sosok Laksmi ini bilang kalau Hana ini hamil, ya kan. Pada saat itu posisinya Hana ini sama Gilang baru pacaran, Wak. Mereka belum nikah. Cuma, nah ini jangan ditiru. Pada saat itu mereka ini memang udah berhubungan selayaknya suami istri lah gitu. Itulah yang bikin si Hana itu tadi mual-mual. Akhirnya detik itu juga Gilang langsung beliin test pack, langsung dites sama si Hana, dan ternyata betul hasil test pack menunjukkan bahwa Hana positif hamil. Kabar kehamilan itu langsung bikin Hana dan si Gilang ini kaget bukan main, dan akhirnya setelah dia berdiskusi dengan keluarga besar, disepakati bahwa Hana dan Gilang akan segera dinikahkan atau akan segera menikah. Terus sebulan kemudian setelah menikah itu Hana memutuskan untuk resign dari tempat kerjanya, dan setelah mereka menikah Hana tetap tinggal di rumah supaya dia ini bisa fokus menjaga anak mereka. Jadi Hana bilang kalau sampai hari ini, Wak, sosok Laksmi itu juga sebenarnya masih ada loh. Bahkan ketika si Hana ini lagi main lagi ke mall itu, dia masih sering tuh ngelihat sosok Laksmi ini muncul dari kejauhan, tapi tuh macam dia lah gitu, ngelintas. Atau bahkan ketika Hana lewat depan mall aja, Wak, cuma depan mall, Hana juga sering melihat sosok Laksmi itu berdiri di pintu masuk mall sambil menatap si Hana. Nah, apakah sosok ini masih bersikeras ingin menjaga Hana? Entah, Wak, nggak ada yang tahu. Hana juga memilih untuk tidak memikirkan hal itu. Yang jadi fokusnya Hana sekarang adalah melanjutkan hidup bersama keluarga kecilnya. Gitu. Hana nggak mau cari tahu lagi lah. Kalau memang ada ya sudah gitu. Kalau nggak ada ya bagus. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami Hana selama bekerja sebagai resepsionis karaoke, Wak. Sebelum video ini aku tutup, perlu aku sampaikan ke kalian bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Hana dan Gilang di masa lalu memang nggak bisa dibenarkan, Wak. Salah itu. Tapi aku juga meminta ke kalian semua untuk jangan menghakimi mereka, ya. Bagaimanapun mereka sudah belajar dari kesalahan yang pernah mereka perbuat, dan kita doakan saja semoga Hana, Gilang, dan keluarga mereka selalu berada dalam lindungan Tuhan dan bisa melanjutkan hidup mereka dengan tenang tanpa gangguan apa-apa. Dan yang terpenting lagi, dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk selalu berdoa agar terhindar dari segala gangguan. Dan kalau misalnya kalian juga punya kisah horor yang pengen dibagikan ke kami semua, boleh langsung kirim aja ke email kisahhororwawa@gmail.com, sertakan nomor WhatsApp sama Instagram kalian juga nanti supaya kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisah kalian di-up di video selanjutnya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.